Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup setiap kami. Tuhan, kembali pagi hari ini, kami buka hati kami untuk diisi melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami buka hati, pikiran, dan telinga kami. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Firman Tuhan. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Seorang pegawai istana di Kapernaum telah mengalami mujizat yang menyembuhkan anaknya dari sakit keras yang hampir membuatnya mati. Mujizat itu terjadi tepat ketika Tuhan Yesus melepaskan perkataannya yang adalah firman Tuhan. Coba perhatikan sungguh-sungguh hal ini. Yohanes 4 ayat 50 sampai 53. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang, pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Pada waktu perkataan Tuhan itu keluar dan sampai ke telinga pegawai istana itu, bukan ketika tangan Tuhan menjamah anaknya. Pada saat itulah mujizat terjadi. Waktunya pun tepat sesuai dengan dilepaskannya perkataan firman itu. Disinilah kita akan belajar satu perkara. Firman Tuhan itu berkuasa dan membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lewat perkataan firman Tuhan itulah rencana Tuhan digenapi. Jika demikian, betapa luar biasanya
hidup anak-anak manusia yang tiap-tiap pagi membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Haleluya, sahabatku, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan buat hidup setiap kami. Tuhan, terus ajar dan ingatkan kami hari demi hari untuk mau percaya bahwa firman-Mu itu adalah kehidupan buat setiap kami. Amin. Jesus loves you and so do I.